Selamat pagi kepada Ibu Leni sebagai owner dari Rege-Rege Kentang Jamur Crispy G3 Tell You. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan konten plan untuk Rege-Rege Kentang Jamur Crispy G3 Tell You. Bersama saya, Angela Rahayu Pangastuti, dan teman-teman saya yaitu Amania Naswa, Ayu Aprilia, Ikadek Ari Pradipta, dan juga Keisha Siahan. Silahkan boleh dimulai oleh Amania Naswa terlebih dahulu. Oke, di sini Rege-Rege Kentang Jamur Crispy merupakan UMKM yang berada di Gate 3 Telkom. Rege-Rege Kentang Jamur Crispy ini merupakan makanan jamur kentang yang bisa memilih bumbu sesuai yang dimau pelanggan. Bisnis ini dimulai pada perjalanannya dari tahun 2012. Lalu, profil owner merupakan bernama Ibu Leni, lulusan SMK dan pengalaman bekerja di PLN sebagai administrasi produksi dan panel. Lahir pada 9 Agustus tahun 1987, memulai usaha pada usia 26, aktif sebagai relawan panti asuhan, lalu alasannya memilih kentang jamur crispy sebagai produk penjualannya pada zaman itu, kentang jamur crispy masih belum banyak yang menjual. Jadi minimnya pesaing dan nilai fungsional kentang sebagai pengganti nasi karbohidrat untuk makan siang, makan pagi. Nah, kami melihat owner personality. Personality owner saat wawancara dan saat menghadapi pelanggan terlihat sangat ramah, terbuka terhadap pelanggan dari kritik maupun interaksi, lalu profesional saat menghadapi pelanggan, lalu konsisten dalam menjaga kualitas produk. Oke, selanjutnya masuk ke perencanaan konten, di mana kami sudah membuat perencanaan konten selama 1 bulan di bulan Februari tahun 2026. Di mana pada minggu pertama ini kami lebih berfokus untuk membangun personal branding daripada ownernya dan juga usahanya. Yang di mana pada tanggal 1 Februari tahun 2026, itu merupakan konten pertama yang kami buat dengan memperkenalkan owner dari cerita masa lalu yang sempat bekerja kantoran, namun saat ini sang owner atau Bu Leni ini tuh lebih memilih untuk membuka usaha dan terbukti dari usahanya ini tuh akhirnya mendapatkan gaji yang lebih besar daripada kerja kantoran sebelumnya. Nah, selanjutnya pada konten kedua, tanggal 3 Februari 2026, itu kita ingin membuat konten dengan menceritakan awal mula ide owner ini atau Bu Leni itu berjualan, di mana karir sebelumnya, hingga akhirnya Bu Leni itu membuka usahanya hingga saat ini. Dan selanjutnya tanggal 7 Februari 2026, konten ketiga kami ingin menunjukkan keseharian dari owner saat berjualan itu ngapain aja sih mulai dari buka hingga tutup toko di mana itu kita membuat dalam konten kayak ada in my life kayak sesuai dengan konten yang sedang ngetrend saat ini. Nah, untuk perencanaan konten ini kita buatnya berfokus pada satu aplikasi yaitu platform TikTok. Nah, untuk yang keempat, ada tanggal 7 Februari 2026, itu konten keempat, kita ingin melakukan live streaming melalui fitur yang tersedia di TikTok. Nah, di mana dengan live TikTok ini tuh Bule ini bisa melakukan interaksi langsung dengan para konsumennya. Oke, selanjutnya adalah perencanaan konten di minggu kedua. Nah, dalam perencanaan konten minggu kedua ini terdapat 4 konten yang sudah kami rencanakan. Pertama, itu ada pada konten yang dikemas untuk menyampaikan bagaimana cara membuat kentang dan jamur crispy yang enak, sempurna, dan mudah yang bisa digunakan sebagai ide jualan untuk audiens yang nantinya akan melihat konten yang dibuat tersebut. Lalu untuk konten yang selanjutnya di minggu kedua itu adalah memberitahukan terkait lokasi, menu dan juga harga serta bumbu yang dapat dipilih jika konsumen ingin membeli kentang jamur crispy tersebut. Konten yang selanjutnya itu sama seperti konten pada minggu sebelumnya, yaitu minggu pertama, di mana kita menyarankan untuk membuat a day in my life dari owner saat berjualan sehingga audiens dapat melihat dan merasakan keseruan owner selama berjualan. Hal ini juga kami rasa sangat relate dengan kebutuhan anak muda yang memang banyak menyukai konten-konten a day in my life gitu. Karena akan lebih terasa nyata antara kedekatan audiens dan juga konten kreator. Lalu untuk konten ke-8 itu adalah live TikTok. Sehingga ada interaksi secara langsung antara penjual dan juga audiens yang dilakukan dari minggu pertama dan minggu kedua.
Oke, next untuk perencanaan konten minggu ketiga. Perencanaan konten minggu ketiga ini kita membuat 5 konten. Minggu pertama dari tanggal pertama yaitu di tanggal 16 Februari 2026. Lalu ada tanggal 19 Februari 2026, 17 Februari 2026, 20 Februari, dan juga 21 Februari. Untuk di tanggal 16 Februarinya, kita menggunakan konten yang memang sedang cukup ramai di TikTok, yaitu konten dengan hook Kak, kakak nikah dulu atau kuliah dulu? Nah, lalu nanti akan dijawab dengan buka bisnis terlebih dahulu. Nah, di situ nanti captionnya juga akan ada interaksi antara konten kreator dengan audiens yang akan menanyakan kalau kalian mending pilih yang mana, guys. Dan dilengkapi dengan lokasi dari kentang rege-rege dan juga hashtag. Lalu di tanggal 17 dan juga tanggal 21 Februari, kita menyarankan untuk owner menggunakan fitur live TikTok yang berlangsung dari jam 8 pagi hingga 10 pagi. Sesuai dengan perencanaan konten di minggu pertama dan minggu kedua, yaitu untuk membangun interaksi secara langsung antara owner dan juga audiens. Lalu di tanggal 19 Februarinya, konten dibuat uh, yaitu A Day in My Life dari edisi jualan owner sambil mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Lalu untuk tanggal 20 Februarinya, kita menyarankan untuk menggunakan konten ASMR, Get Ready, Rege-Rege, Kentang Jamur, G3, Telkom Bandung. Boleh di next? Selanjutnya di minggu keempat, kami sudah mulai memasang target bagaimana pada akhirnya konten yang akan kami buat akan mudah dikenali dan dirasa familiar oleh mahasiswa Telkom University. Pada minggu pertama, yakni pada tanggal 23 Februari, kami akan melakukan konten yang berkolaborasi dengan konten creator. Konten tentunya akan disesuaikan dengan personality konten creator tersebut. Kami juga berharap akan bisa berkolaborasi dengan konten creator yang memiliki konsen yang sama atau terkhususnya memiliki nama di kalangan mahasiswa Telkom University sehingga audiens yang menjadi target konten kami adalah mahasiswa Telkom University yang dekat dan memiliki akses terhadap usaha kentang rege-rege. Selanjutnya di konten kedua yakni pada tanggal 24 Februari kami akan membuat konten yang memperkenalkan bagaimana pada akhirnya usaha bisa memiliki omset yang besar dan menceritakan bagaimana awal usaha ini dirintis. Kami akan kami akan membagikan bagaimana pada akhirnya owner bisa mendapatkan omset yang besar dan menunjukkan bahwa owner sudah membangun usahanya dari lama. Selanjutnya di konten ketiga yakni pada tanggal 25 Februari kami akan membagikan keseharian keseharian owner berupa A Day in My Life dengan hook konten sehektik apa sih jadi owner usaha jajanan UMKM dekat daerah kampus. Yuk ikuti keseharian jualan kentang dan jamur crispy rege-rege. Hal ini akan memberitahu bagaimana caranya owner bisa membangun usahanya atau bagaimana personality usaha ini dibangun dan seberapa easygoingnya usaha kentang rege-rege di Telkom University. Pada konten terakhir di minggu 4, yakni tanggal 26 Februari, kami akan melakukan live TikTok sama seperti sebelumnya, yakni dari jam 8 hingga jam 10 pagi dengan tujuan untuk memperluas pasar dan jangkauan usaha. Kami akan menarik banyak akun sosial media dikarenakan ini adalah ketertarikan bagi anak-anak muda terkhususnya mahasiswa serta membangun interaksi yang langsung dengan audiens untuk bagaimana audiens bisa mengenal usaha kentang rege-rege atau owner lebih dekat. Baik, selanjutnya setelah mengetahui dari latar belakang Teh Reni dan perencanaan konten yang sudah kami buat secara matang, di sini saya ingin memberikan cara bagaimana agar Teh Reni tetap konsistensi terhadap konten. Yang pertama, konsisten dengan karakter. Teh Reni selalu memberikan pelayanan yang ramah, terbuka, dan responsif. Kemudian konsisten terhadap kualitas citra rasa, kentang maupun jamur.
Kemudian memberikan ajakan melalui konten sebagai pengusaha UMKM. Yang kedua, konsisten dengan tema konten. Dengan memberikan storytelling tentang owner atau Teh Leni, di situ dapat meningkatkan personal branding dari produk yang sudah dijalankan oleh Teh Leni maupun meningkatkan personal dari Teh Leni sendiri. Kemudian membuat konten A Day in My Life dan memberikan edukasi kepada audiens secara tidak langsung. Ketika melakukan storytelling maupun pembuatan konten ide in my life, Teh Leni telah memberikan edukasi kepada audiens mengenai awal buka dari UMKM yang sudah dijalankan sampai sekarang. Kemudian konsistensi visual dan memberikan suasana konten. Nah, di sini agar audiens langsung mengenal bahwa itu adalah produk atau konten dari Regi tentang jamur crispy, maka Teh Leni perlu konsisten visual, yaitu dengan menunjukkan lokasi jualan. Saat pembuatan konten, tampilkan lokasi jualan yang berada di G3, Telkom University, dan menampilkan gerobak agar calon pembeli maupun audiens yang melihat dapat mengingat dan mengenali bahwa itu produk dari Teh Leni. Kemudian menampilkan proses penggorengan kentang dan jamur yang dapat menjadi ciri khas visual. Nah, di sini Teh Leni juga selalu hadir di berbagai konten agar mudah diingat oleh audiens. Selanjutnya, konsisten dengan nilai. Audiens tentunya juga melihat keaslian dan nilai dari konten yang diberikan. Oleh karena itu, nilai yang selalu ditanamkan dalam setiap konten yaitu kejujuran, konsistensi rasa, dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan seperti memberikan feedback. Kemudian konsisten jadwal dan ritme posting. Posting konten 2-3 kali per minggu dan melakukan live TikTok rutin di pagi hari dari jam 8 hingga jam 10 dari awal persiapan buka hingga proses hadirnya pelanggan. Nah, kunci utama keberhasilan konten Regi-Regi kentang jamur crispy bukan hanya pada viral semata, namun di sini kami ingin menunjukkan konsistensi yang diberikan oleh Teh Leni yang ramah, profesional, dan autentik. Dengan perencanaan konten yang sudah matang dan dijalankan secara konsisten, personal branding Teh Leni akan semakin kuat, engagement meningkat, dan penjualan bertumbuh secara berkelanjutan sehingga dapat dikenal oleh banyak orang. Oke, nextnya aku bakal memberikan poin-poin dari seluruh saran yang kita berikan, yaitu satu, memperkuat personality owner saat membuat konten agar memperkenalkan kembali owner pada khalayak dan penonton konten. Nah, yang kedua, memperlihatkan interaksi owner dengan pelanggan untuk memperkuat lagi sifat-sifat dari Teh Leni ini yang ramah dan terbuka terhadap pelanggan. Lalu yang ketiga, memanfaatkan metode storytelling. Pemanfaatan metode storytelling ini agar halayak sosial media tersentuh emosinya dan juga dapat mengenal Teh Leni lebih dalam lagi dari cerita-cerita tentang jamur ataupun dengan cerita pribadinya. Lalu selanjutnya itu berkolaborasi bersama konten kreator untuk memperluas lagi relasinya di sosial media. Selanjutnya melakukan interaksi secara langsung, melakukan siaran langsung dari sosial media. Hal ini dilakukan agar Teh Leni dapat memperlihatkan langsung sifatnya yang ramah, terbuka, akan kritik dan juga pelanggan itu di sosial media. Lalu memiliki konsistensi di karakter personal branding untuk memperkuat lagi pengenalan karakter dan tidak patah. Lalu memiliki konsistensi dalam penyampaian pesan, tema, visual, hingga jadwal. Nah, kesimpulannya, personal branding merupakan suatu hal yang bisa memperkenalkan pribadi. Namun, personal branding juga butuh ketegaran dan konsistensi. Owner melakukan personal branding untuk memperkenalkan pribadinya yang ramah, konsisten terhadap rasa dan kualitas, serta cerita-cerita yang dapat menarik emosi. Dalam perencanaan yang kami buat, owner dapat melakukan konten selama 1 minggu 4 minggu. Di per minggunya ini dia melakukan 4 kali konten. Nah, di setiap minggu ini dia melakukan konsistensinya yaitu live di TikTok. Nah, harapannya agar pesan-pesan ini tidak patah dalam sosial media untuk meningkatkan juga personal branding serta harapan bermuara pada halayak lebih mengenal owner lebih dalam lagi serta produk jualannya. Pada akhirnya, saat halayak melihat owner, maka mereka
juga akan langsung mengingat produk jualan sang owner yaitu kentang jamur crispy. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan apabila ada cara penyampaian dan perkataan yang kurang berkenan di hati. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.